Poin yang pertama yaitu pengertian kiamat menurut Al-Quran dan sains. Kiamat terserap dari kosakata bahasa Arab yaitu kama yakumu kiaman, yang berarti berdiri, berhenti atau berada di tengah. Kiamat atau al-qiyamah diartikan sebagai kebangkitan dari kematian, yaitu dihidupkannya manusia pasca kematian. Dari pengertian ini ada dua hal pokok terkait makna kiamat. Yang pertama, kiamat merupakan kebangkitan manusia dari kematian atau dari kuburnya. Selanjutnya, mereka diadili dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia. Yang banyak kebaikannya akan mendapatkan ganjaran kenikmatan, dan yang sebaliknya akan mendapatkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَةٌ. Yang artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6-9. Poin yang kedua yaitu macam-macam hari kiamat. Dalam konsep agama, kiamat sendiri ternyata mempunyai beberapa klasifikasi. Tidak hanya dipahami sebagai kehancuran alam semesta saja. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Yang pertama yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro sudah sering terjadi dan bersifat umum, yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, yang merupakan suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang masih hidup untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat. Kiamat sugro yaitu kiamat berupa kejadian yang terjadi di alam semesta ini, seperti kematian setiap saat, banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat adalah keadaan akhir zaman. Artinya, saat kiamat tiba, seluruh jagat raya beserta isinya, seperti planet, bintang, langit, bumi, manusia, dan semuanya akan binasa. Perlu diketahui bahwa musnahnya kehidupan di bumi pasti diketahui menurut pengetahuan sains. Hal tersebut dikarenakan matahari mengalami evolusi dan akan terus mengalami kekurangan energinya, padahal energi matahari yang sampai ke bumi merupakan kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Poin yang ketiga yaitu tanda-tanda datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan sains. Yang pertama, tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, seperti pertempuran dua kelompok besar kaum muslimin, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi, kemudian pembuatan hadis palsu, munculnya kelompok khawarij, kemudian diangkatnya ilmu agama, dan banyak turun bencana sehingga setiap orang menginginkan kematian. Bermegah-megahan membangun masjid dan kekayaan melimpah, alat suci dan penyanyi yang dianggap halal. Dan yang kedua yaitu tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, yaitu munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya binatang malata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya api dari Yaman yang menggiring umat manusia menuju padang mahsyar. Yang ketiga, tanda-tanda terjadinya kiamat menurut ilmu sains, yaitu kerusakan di darat dan laut, kerusakan di udara, dan perubahan sistem sosial. Poin yang keempat, yaitu proses terjadinya hari kiamat menurut perspektif Al-Quran dan sains. Bumi ini akan dihancurkan yang sehancur-hancurnya, kemudian manusia dimusnahkan dan tidak ada lagi kehidupan di bumi, termasuk keimanan terhadap hari akhir. Kemudian, malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ada kalangan dari para ulama yang sedikit
membincangkan tentang apakah sangkakala itu benar-benar terwujud atau hanya sekedar bersifat metaforis. Namun beliau menganggap bahwa perdebatan tentang masalah itu tidak terlalu penting. Beliau menganggap bahwa yang terpenting bagi setiap muslim adalah harus percaya bahwa ada waktu yang telah ditentukan Allah, yang tidak ada satu makhluk pun mengetahui kapan datangnya, di mana manusia dibangkitkan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing, lalu menerima balasan dan ganjarannya.